Nah, dari 25 ahli waris ini hubungannya ke mayit dari segi jenisnya hanya terbagi dua, yaitu laki atau perempuan. Nah, kalau pertanyaannya lalu kalau ada khunsa, masuk yang mana? Nah, ada khunsa. Khunsa ini saudara orang yang memiliki dua alat kelamin. Ada khunsa yang mudah dibedakan, tapi ada juga khunsa yang muskil. Khunsa yang sulit dibedakan ya ikhwan. Kalau khunsa yang mudah dibedakan, simpel. Oh, dia punya dua alat kelamin. Tapi alat kelamin yang satu tidak berfungsi, yang lainnya berfungsi. Maka hukumnya dia ngikut yang berfungsi, saudara. Atau zaman sekarang bisa dilihat organ tubuhnya. Kalau dia punya rahim, kalau dia punya susu, dan lain sebagainya, dia bisa dinisbahkan kepada perempuan. Tapi kadang-kadang ada khunsa muskil. Dia punya dua alat kelamin, dua-duanya berfungsi dengan baik. Nah, ini cara menentukannya bagaimana? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Silakan buka halaman 25. Isma'u rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamis wal ishrun. Jadi kita masuk ke bab 25. Silsilatul warasah. Yang dimaksud dengan silsilatul warasah ialah hiya syajaratun. Syajaratu alaqatil warasah bil mayyit min iddatin nawahi. Jadi di sini kita mau tahu syajarah, silsilah daripada ahli waris hubungannya dengan mayit. Karena kalau kita bicara ilmu waris, siapapun nama yang kita sebut dalam ilmu waris harus berkaitan dengan si mayit. Nah, kita mau tahu statusnya dengan si mayit itu apa, hubungannya bagaimana. Yang pertama dari segi al-jins, bahwa al-warasah yang berhubungan dengan si mayit dari segi jenis itu terbagi dua. Ada rijal, ada nisa. Rijal seperti abun, ibnun, ibnul ibni, amun syakik, akhun syakik. Nah, itu semua rijal. Tapi ahli waris juga ada nisa. Di antaranya nisa itu ada ummun, ada jaddatun, ada bintun, ada bintul ibn, ada ukhtun syakikah, dan seterusnya. Nah, jadi dari segi jenis 25 ahli waris. Ahli waris ada 25. Yang 15 laki-laki, yang 10 perempuan. Nah, dari 25 ahli waris ini hubungannya ke mayit dari segi jenisnya hanya terbagi dua, yaitu laki atau perempuan. Nah, kalau pertanyaannya lalu kalau ada khunsa, masuk yang mana? Nah, ada khunsa. Khunsa ini saudara orang yang memiliki dua alat kelamin. Ada khunsa yang mudah dibedakan, tapi ada juga khunsa yang muskil, khunsa yang sulit dibedakan ya ikhwan. Kalau khunsa yang mudah dibedakan, simpel. Oh, dia punya dua alat kelamin, tapi alat kelamin yang satu tidak berfungsi, yang lainnya berfungsi. Maka hukumnya dia ngikut yang berfungsi, saudara. Atau zaman sekarang bisa dilihat organ tubuhnya. Kalau dia punya rahim, kalau dia punya susu, dan lain sebagainya, dia bisa dinisbahkan kepada perempuan. Tapi kadang-kadang ada khunsa muskil. Dia punya dua alat kelamin, dua-duanya berfungsi dengan baik. Nah, ini cara menentukannya bagaimana. Nah, tapi tetap saja dalam ilmu waris, dia harus dimasukkan ke rijal atau nisa. Nggak ada di tengah-tengah, saudara. Nah, karena itu saudara, penanganan khunsa muskil semacam ini, khunsa bukan khunsa buatan ini ya. Bukan, ini khunsa asli. Bukan yang buat, bukan. Yang lelaki tahu-tahu dioperasi, dia ganti, dia kelaminnya jadi perempuan, nggak bisa, haram, mal'un. Mereka kalau mereka lelaki tetap hukumnya lelaki ya. Walaupun dia udah buang itu kemaluannya, kemudian dia jadi perempuan, nggak bisa dia jadi perempuan. Nah, ini bentong kejadian nih. Nah, ini yang kita bicarakan bukan itu, yang kita bicarakan khunsa yang asli, saudara. Khunsa yang asli ada, wajib kita hormati, wajib kita muliakan. Mereka ada aturan-aturan khusus, baik tentang sholatnya, tentang pakaiannya,
tentang bagaimana berkumpulnya dengan laki dan perempuan, termasuk urusan warisnya. Kalau di beberapa negara Islam, saya pikir di Indonesia ini belum diterapkan. Saya nggak tahu di Indonesia bagaimana aturannya ya, kawan. Kelihatannya Indonesia ini sekarang sudah seperti Thailand, orang bebas untuk ganti kelamin, saudara. Nah, kalau di negara-negara Islam, ya kawan, baik negara Sunni maupun negara Syiah di Iran, saudara, itu ada aturan untuk menentukan jenis kelamin daripada khunsa. Nah, aturannya pertama, saudara, yaitu harus ada pemeriksaan medis dari dokter-dokter ahli yang jujur dan amanat. Nah, jadi medis ini periksa organ tubuhnya dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana putusan medisnya? Putusan medisnya dia lebih cenderung lelaki atau perempuan. Tapi dokternya mesti dokter muslim, yang jujur, yang amanat, di bawah sumpah. Nggak boleh sembarangan. Nah, kemudian hasil pemeriksaan medis tersebut itu menjadi bahan majelis ulama untuk mengambil fatwa. Nah, jadi medis dulu, terus dibawa ke majelis ulama untuk mengeluarkan fatwa. Boleh gak orang ini dioperasi? Nah, jadi setelah diperiksa oleh dokter, katakan dia cenderung lelaki, bukan perempuan. Sekarang mau dioperasi. Nah, supaya dia betul-betul jadi laki, alat kelamin perempuannya ditutup dan lain sebagainya. Nah, nanti fatwa ulama meriksa, panggil dokternya, baca itu hasil daripada penelitiannya. Kalau perlu bikin komparasi, perbandingan, ada second opinion. Ada pihak dokter lain yang meriksa juga. Supaya apa? Supaya majelis ulama nggak ditipu oleh tim medis. Karena majelis ulama kan nggak tahu hakikat apa yang ada di dalam kecuali hasil pemeriksaan medis. Tugas ulama hanya fatwa, nggak lebih. Nah, kalau difatwakan, oh ya, berdasarkan pemeriksaan medis setelah diverifikasi, dikomparasi dan lain sebagainya, ternyata betul memang orang ini harus operasi kelamin, katakan harus jadi laki atau perempuan. Putuskan dengan fatwa. Nah, setelah ada fatwa masih belum boleh dioperasi. Mesti dibawa dulu ke pengadilan. Karena fatwa itu kan nggak mengikat. Yang mengikat itu kan putusan pengadilan. Jangan lupa, dibawa ke pengadilan. Nanti hakim pengadilan yang memutuskan. Menimbang umpamanya pemeriksaan medis bla 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 bla. Kemudian melihat umpamanya putusan fatwa bla 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 bla. Dan pertimbangan lainnya. Maka pengadilan memutuskan yang bersangkutan boleh untuk melakukan operasi bukan ganti kelamin, operasi perbaikan kelaminnya untuk menunjukkan jenis kelamin yang harus diikuti. Itu harus ada putusan pengadilan ya. Nah, kalau sudah ada putusan pengadilan yang ingkrah, harus ada yang ingkrah, saudara. Nah, kalau ada putusan pengadilan yang ingkrah, mengikat, maka dokter baru boleh untuk melakukan operasi. Nah, ini di beberapa negara Islam, saudara, baik yang Ahlus Sunnah maupun Syiah, buat aturan begitu. Saya nggak paham di Indonesia bagaimana. Apa di Indonesia juga seperti itu, wallahu a'lam. Nah, saya pikir kalau di antara antum ada yang tahu, atau kalau belum tahu ada mungkin yang coba cari tahu, saudara ke MUI atau kemana, lihat peraturannya, bagaimana menangani khunsa yang muskil tadi, ya ikhwan. Nah, itu saja. Tapi kalau negara-negara lain seperti itu, prosesnya medis. Pertama bukan medis dulu, ada permohonan dari yang bersangkutan, nah baru dilakukan pemeriksaan medis, baru diputuskan fatwa dari majelis ulamanya, baru divonis oleh pengadilannya, baru kembali ke dokter lagi untuk melakukan operasinya. Nah, jadi putusan itulah yang nantinya masuk dalam warisan. Oh, dia diputuskan sebagai laki-laki oleh pengadilan. Oh, dia diputuskan sebagai perempuan oleh pengadilan, sehingga nanti dalam warisannya dia masuk sesuai putusan tadi. Jadi bukan milih sendiri, bukan. Nah, maka itu tadi kita katakan dari segi jenis dalam warisan hanya dikenal rijal, nisa, laki, perempuan. Kalau ada khunsa ditunggu dulu kejelasannya. Kalau sudah jelas, saudara dia laki-laki dimasukkan laki-laki. Kalau jelas dia perempuan dimasukkan perempuan. Selama belum jelas, bagaimana ngitung warisnya? Karena kalau dia laki-laki kan beda bagiannya dengan kalau dia perempuan. Nah, ada cara khusus ngitung bagiannya, saudara. Nah, sementara ahli waris yang lain pengen buru-buru, nggak menunggu. Wah, ini nunggu kejelasannya kapan? Ini anaknya masih kecil, kejelasannya nanti kalau udah dewasa. Berapa tahun kita mesti nunggu?
Nah, jadi kita minta dibagi-bagi dulu yang lain. Nah, itu ada caranya. Jadi ada harta warisan yang boleh segera dibagi-bagi kepada ahli waris lain, tapi ada sejumlah harta yang harus disimpan. Sampai nanti si anak ini jelas dia laki atau perempuan. Nah, begitu ketahuan dia lelaki, nah harta yang disimpan tadi dibagi dengan hitungan dia lelaki. Saudara, kalau ada sisanya dibagi ke ahli waris lain. Tapi kalau dia perempuan, saudara, diberikan dia sebagai seorang perempuan. Ada sisanya diberikan ke ahli waris lain sesuai aturan ilmu waris. Nanti kita akan pelajari itu di bab, saudara, tentang al-haml, insya Allah. Jadi hitungannya nggak sulit, hitungan orang hamil ini nggak sulit, mudah, dan insya Allah nanti kita akan mampu menghitungnya. Yang kedua, pembagian daripada silsilah warasa dari segi kaifiyatul irth. Dari segi cara dia mewarisi. Bagaimana cara dia dapat warisan? Nah, ini kita bagi 3. Ada dengan cara fard saja. Ada dengan cara fardun saja. Maksudnya dengan cara fardun saja hanya dengan cara kadar saja. Umpamanya dia hanya dapat setengah atau 2/3 atau 1/4 atau 1/8, itu namanya fardun. Dia nggak bisa jadi asoba. Dia hanya bisa min ashabil furud. Dia nggak keluar dari ashabul furud dan dia tidak bisa menjadi asoba. Nah, kemudian ada lagi yang kedua, ahli waris yang mewarisi hanya dengan jalan taksib saja. Maksudnya dengan jalan taksib dia hanya bisa jadi asobah saja. Nggak bisa tuh dia menerima kadar setengah, 1/6, 1/3, nggak bisa. Bagian dia hanya taksib saja. Nah, tapi yang ketiga ada ahli waris yang bisa dua-duanya. Satu kondisi dia bisa jadi asobah. Kondisi lain dia bisa jadi ashabul furud. Bahkan di kondisi lain dia bisa sekaligus ngambil farad juga, nanti kalau ada sisa ngambil lagi dia sisanya. Nah, jadi sekali lagi ini ada. Jadi dari segi ini berarti ahli waris diklasifikasikan menjadi 3 golongan. Ada ahli waris yang dengan jalan farad saja, ada ahli waris yang dengan jalan taksib saja, ada ahli waris dengan jalan taksib dan farad. Ya, kawan. Itu kaifiyatul irth. Bagaimana cara dia mewarisi. Kemudian yang ketiga, dari segi jihatul asobah. Dari segi, saudara, kalau dia sebagai asobah, saudara, hubungannya ke mayit itu dari arah mana? Dari arah usul, atau dari arah furu, atau dari arah hawasinya. Dari arah turunannya ke atas, atau turunan ke bawah, atau dari keluarga-keluarga di samping dia, saudara, sekitarnya. Nah, ini dibagi menjadi 4. Ada ahli waris, saudara, dia dari jihatul bunuwah. Arahnya itu arah keturunan. Nah, bunuwah itu keturunan. Seperti apa? Ibnun, bintun, ibnul ibni, bintul ibni, dan seterusnya. Nah, itu disebut jihatul bunuwah. Disebut jihatul bunuwah. Dan jihatul bunuwah itu yang terkuat dibandingkan jihah-jihah yang lainnya. Nah, jihatul bunuwah itu kuat. Nah, kalau asobah jihatul bunuwah yang ada itu ibnun atau ibnul ibni. Walaupun jihatul bunuwah di situ ada bintun atau bintul ibni, tapi bintun dengan bintul ibni kan bukan asobah. Nah, jihatul asobahnya ada ibnun, ada ibnul ibni, ada ibnu ibnil ibni wa insafal. Terus ke bawah. Selama garisnya bersambung laki-laki semua. Kemudian yang kedua jihatul ubuwah. Nah, ini hubungan si ahli waris dengan mayit, hubungan dari asal keturunan sebelah atas. Seperti abun, ayah, seperti jaddun, min jihatil ab, kakek, ayahnya ayah, abul ab. Nah, itu jihatul ubuwah. Nah, jadi kalau mereka jadi asobah mereka itu jihatul ubuwah. Bunuwah lebih kuat daripada ubuwah. Nah, maka itu kalau abun, si mayit tidak punya ibnun, abun jadi asobah. Tapi begitu ada ibnun yang jadi asobah. Nah, jadi bapak tidak jadi asobah. Bapak ada bagiannya 1/6. Nah, tapi kalau bapak itu si mayit tidak punya keturunan, dia sebagai asobah. Baik, itu nanti ringkiannya akan kita pelajari. Yang ketiga jihatul ukhuwah.
Nah, ada juga ahli waris yang hubungannya dengan mayit, silsilahnya saudara itu nyambungnya dari saudara. Dari saudara seperti siapa? Akhun sakik, saudara laki-laki sekandung, atau akhun lil ab, saudara laki-laki yang sebapak. Kalau sekandung maksudnya seibu sebapak. Kalau jadi jangan diartikan sekandung seibu, bukan. Ada sekandung, syakik, maksudnya seibu dan sebapak. Nah, ada akhun lil ab, saudara laki-laki sebapak. Nah, akhun lil ab dan akhun syakik dia bisa jadi asobah. Tapi ada jiha ukhuwah dia nggak bisa jadi asobah, yaitu akhun lil saudara laki-laki yang seibu. Nah, dia min ashabul farad. Nah, dia nggak bisa jadi asobah. Tapi jihanya memang jihanya tetap jihatul ukhuwah. Tapi kalau kita bicara jiha, umumnya yang dibicarakan hanya urusan asobah saja. Kemudian yang keempat, atau kita bicara masih 3 dulu. Jihatul ukhuwah itu tidak berhenti kepada akhun sakik dan akhun lil ab saja. Itu mencakup seluruh keturunan mereka dari garis laki-laki. Jadi ibnul akh sakik, ibnul akh lil ab itu juga merupakan ahli waris. Bahkan ibnil akh sakik, ibnil akh lil ab itu juga termasuk ahli waris dari jihatul ukhuwah. Kemudian yang keempat, jihatul umumah, ammun, umumah. Nah, itu kaitan si mayit dengan si ahli waris tadi, yaitu dari arah paman saudara. Paman itu yang dimaksud ammun di sini paman saudara bapak, bukan saudara ibu. Kalau dalam bahasa Indonesia, saudara bapak maupun saudara ibu disebut paman. Saudara yang laki-laki. Kalau perempuan disebut bibi. Tapi dalam bahasa Arab dibedakan. Paman dari saudara bapak itu disebut ammun. Paman dari saudara ibu disebut khalun. Saudara. Kalau bibi dari saudara bapak disebut ammatun. Ammah. Nah, kalau saudara perempuan dari saudara ibu, saudara itu disebut khalah, khalatun. Nah, jadi kalau garis khalah dia bukan ahli waris, dia termasuk zawil arham. Baik. Nah, umumah ini juga saudara ada ammun sakik. Nah, maksudnya ammun sakik paman yang merupakan saudara ayah si mayit sekandung. Ada lagi ammun lil ab, paman saudara laki-laki ayah si mayit yang sebapak. Lalu kalau ammun lil paman saudara laki-laki ayah yang seibu, itu zawil arham. Dia tidak termasuk ahli waris. Tapi kalau ammun syakik dan ammun lil ab, dua-duanya ahli waris dan dua-duanya asobah. Bahkan tidak berhenti sampai di ammun, termasuk keturunannya. Nah, berarti keturunannya itu keturunan tingkat pertama sepupunya si mayit. Ibnul am syakik, ibnul am lil ab. Nah, atau ibnul am syakik, atau ibnul am lil ab. Wa in safar. Terus turun ke bawah. Selama garis sambungnya laki-laki, garis nasabnya laki-laki tidak terputus, maka mereka disebut jihatul umumah. Nah, dari keempat ini sudah disebut berurut ini. Sesuai kekuatannya. Jadi yang nomor 1 yang paling kuat jihatul bunuwa, yang kedua adalah jihatul ubuwa, yang ketiga jihatul ukhuwa, yang keempat jihatul umumah. Tapi ukuran kekuatan asobah itu tidak hanya dari segi kedekatan. Kadang-kadang diukur juga min haitsul quwwah, dari segi tidak hanya diukur dari segi kekuatan. Ini asobah dari segi kekuatan ini. Kadang-kadang diukur juga dari segi saudara al-qurbah, dari segi dekat. Nah, mana lebih dekat? Saudara. Nah, contohnya begini. Contohnya kita bicara ada akhun syakik, ada akhun lil ab. Saudara. Terus ada anaknya akhun syakik, ada anaknya akhun lil ab. Dari segi jihad, saudara, baik akun sakik maupun anaknya itu lebih dekat daripada amun sakik. Lebih kuat, bukan lebih dekat, lebih kuat dari segi jihadnya. Tapi dari segi kedekatan, amun sakik lebih dekat daripada ibnul ah sakik.
Nah, jangan lupa tuh, abmun syakik langsung berhubungan dengan si mayit. Tapi kalau ibnul akh syakik, dia harus melewati akhun syakik. Itu juga jadi pertimbangan, saudara. Nah, kadang-kadang di dalam pewarisan itu, saudara, yang ditimbang bukan hanya dari segi kekuatan, tapi ditimbang juga dari segi kurub kedekatan. Itu nanti akan kita lihat kaidahnya dan bagaimana penerapannya. Baik, sekarang yang keempat, aqsamul asobah. Macam-macam asobah. Ada berapa asobah itu? Pertama, bin nafsi. Asobah bin nafsi adalah seorang ahli waris yang menjadi asobah karena dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Seperti ibnun, itu asobah bin nafsi. Ibnul ibn, itu asobah bin nafsi. Nah, jadi sekali lagi, asobah bin nafas adalah asobah yang menjadi asobah, saudara, dengan dirinya sendiri. Tidak disebabkan karena ahli waris lain. Yang kedua, asobah bil ghair. Kita sudah pelajari kemarin ya, kawan. Nah, yaitu orang yang menjadi asobah karena ditarik oleh asobah yang lain. Yang nariknya asobah, yang ditariknya juga asobah. Itu asobah bil ghair. Nah, kalau yang ketiga, ma'al ghair. Asobah ma'al ghair adalah asobah yang dia menjadi asobah, saudara, karena keberadaan ahli waris lain. Tapi yang narik dia jadi asobah, enggak jadi asobah. Dia jadi asobah, yang nariknya tidak jadi asobah. Itu asobah ma'al ghair. Nah, yang terakhir, asobah bil wala. Nah, jadi para tuan-tuan dan puan-puan, artinya laki maupun perempuan. Kalau dia pernah punya budak, kemudian dia bebaskan budaknya, dia merdekakan, saudara, maka dia termasuk asobah si budak tadi dalam warisan. Jadi artinya, kalau harta dibagi kepada zawil furud, habis, ada sisa, saudara. Nah, sisa ini kan buat asobah. Ternyata asobahnya nggak ada, kecuali saudara bilwala, mantan tuannya. Maka mantan tuannya dapat sebagai asobah. Bahkan kalau nggak ada ahli waris sama sekali, yang ada cuma tuannya doang, ya tuannya yang ambil. Nah, itu tuannya disebut mu'tik kalau dia laki-laki. Kalau perempuan disebut mu'tiqah. Kalau ditanya, kenapa dia bisa dapat warisan? Karena hubungan wala. Karena asbabul irs, sebab-sebab mewarisi ada 3. Saudara, yang pertama karena qarabah, yang kedua karena nikah, yang ketiga karena wala. Nah, jadi itu sebab. Kalau ditanya, kenapa ayah dapat warisan dari anak? Saudara, ya karena qarabah. Kenapa kakak dapat warisan dari adik? Karena qarabah. Kenapa ibu dapat warisan dari anaknya? Karena qarabah. Tapi kalau pertanyaannya, kenapa suami dapat warisan dari istri? Karena nikah. Kenapa istri dapat warisan dari suami? Karena nikah. Nah, kenapa mu'tik dapat warisan dari budak yang pernah dimerdekakannya? Karena ada hubungan wala. Nah, itu menjadi sebab. Nah, jadi jelas itu sebabnya. Kenapa dia dapat warisan? Karena ini. Sebab itu ada 3. Walaupun dulu kita bahas sebab itu sebetulnya ada 4. Yang terakhir adalah al-Islam. Kenapa Baitul Mal bisa menjadi asobah? Baitul Mal bisa ambil itu harta. Kalau orang nggak punya ahli waris, nggak punya asobah semua, diberikan kepada Baitul Mal. Kenapa Baitul Mal kok bisa dapat warisan dari orang yang meninggal dunia tanpa waris? Jawabnya karena Islam. Karena Baitul Mal itu kan Baitul Mal muslimin maksudnya. Karena ada hubungan Islam, saudara, maka Baitul Mal bisa menarik warisan daripada orang-orang yang memang tidak punya ahli waris, tidak punya dawil arham, sebatang kara, maka hartanya diberikan kepada Baitul Mal. Tapi syarat Baitul Malnya harus muntazam. Baitul Malnya harus dikelola secara syariat Islam, di bawah pemerintahan Islam. Kalau Baitul Malnya tidak dikelola dengan syariat Islam dan tidak ada di bawah pemerintah Islam, saudara, apalagi Baitul Mal itu campur dengan uang riba dan lain sebagainya, maka jangan diserahkan kepada Baitul Mal. Tapi langsung diserahkan sebagai wakaf untuk umat Islam. Jadi langsung diserahkan, saudara, ambil untuk masolihul ummah. Kecuali kalau muntazam. Kalau muntazam nggak boleh main ambil untuk masolihul ummah. Biar negara yang ngatur, bukan kita yang ngatur. Negara lewat Baitul Mal ambil itu harta digunakan untuk masolihul muslimin, masolihul ummah.
Tapi kalau negaranya nggak pakai syariat Islam, Baitul Malnya juga nggak ada, ya ikhwan, nah kita boleh serahkan. Serahkan ke lembaga-lembaga yang bisa mengelola, ya ikhwan, untuk keperluan umat, nggak apa-apa. Baik, selanjutnya kita lihat di halaman 26. Nah ini sajarah ini semua. Di antum berwarna nggak kitabnya? Berwarna ya. Nah, kita lihat, saudara. Halaman 26 al-warathah min haitsul jins. Nah itu yang kita berikan warna kuning mayitnya. Nah kita lihat silsilah nasabnya. Kita lihat sajarah hubungan antara mereka semua ahli waris dengan mayit. Nah yang warna merah itu rijal. Merah tua. Yang warna merah muda itu nisa. Nah makanya kita lihat di situ mayit. Yang sebelah atas atau sebelah bawah dulu jihatul bunuwahnya ada ibnun, ada ibnul ibn. Nah itu yang laki-laki, yang perempuannya bintun dan bintul ibn. Nah, tapi yang ibnul ibn ini masih bisa turun lagi ke bawah. Kalau bintul ibn udah mentok di situ. Tapi kalau ibnul ibn bisa turun lagi ke bawah. Ibnu ibnul ibn dan bintu ibni ibnul ibn. Nah itu wa insafal. Pokoknya kalau udah ketemu anak perempuan dia mentok. Anak perempuan dia mentok. Selama masih ada anak laki terus ke bawah. Nah anak laki yang di bawah punya anak perempuan. Anak perempuannya masih dapat dari si anak laki. Tapi ke bawahnya udah enggak. Ya, kawan. Itu yang dimaksud wa insafal. Baik sebelah atas kita lihat. Ada ab, ada Nah, yang laki-laki abun dan jad. Min jihatil ab, abul ab. Itu kita berikan merah tua. Nah, adapun merah muda kita lihat di situ ada ummun, ada jaddatun. Nah, jaddah ada dua. Nah, ini menariknya. Kalau jaddun cuma satu, abul ab, bapaknya bapak yang dapat warisan. Tapi kalau nenek, baik yang nenek dari ibu maupun nenek dari bapak, dua-duanya ahli waris. Jadi dalam konteks ini perempuan lebih kuat dari laki. Dalam konteks ini. Nah, jadi nggak selamanya dalam ilmu waris laki-laki selalu lebih kuat dari perempuan, belum tentu. Kemarin kita lihat sekarang kakek dari ibu nggak dapat, tapi nenek dari ibu dapat. Nggak dapat sama sekali tuh kakek, nenek malah dapat. Nah, jadi ini menarik. Artinya di sini ada dimensi-dimensi di dalam warisan itu saat perempuan lebih kuat dari laki. Ada laki lebih kuat dari perempuan. Kadang-kadang laki perempuan sama, seperti ikhwanil Ikhwanil bagi sama ya ikhwan. Nggak ada lidzakari mithlu hadzil unsayyin. Nah kalau akun sakit sama ukhtun syaqiqah ya ada lidzakari mithlu hadzil unsayyin. Begitu juga akhlil ab dengan ukhtun lil ab. Tapi kalau udah masuk ikhwanil laki-laki perempuan bagi sama. Nggak ada yang dikatakan lebih kuat. Nah jadi itu dalam ilmu waris. Jadi jangan terkecoh kalau ada orang bilang wah Islam ini warisan ini cuma mengutamakan laki. Jangan terkecoh. Dalam ilmu waris ada saatnya laki lebih kuat dari perempuan, ada saatnya perempuan lebih kuat dari laki, dan ada saatnya perempuan dan laki-laki sama. Ya, kawan. Baik. Nah, kemudian kita lihat lagi, saudara, kalau tadi dari jihatul bunuwah yang ke bawah, jihatul ukhuwah yang ke atas, jihatul ubuwah yang ke atas. Nah, kita lihat dari jihatul ukhuwah. Nah, sebelah kiri. Nah, di situ ada ukhtun syaqiqah, ada ukhtun lil ab, ada ukhtun lil Nah itu yang perempuan, yang laki-laki ada akh syakik, akh lil ab, dan akh lil Kita bedakan warna, saudara. Nah jadi yang laki-laki kita berikan warna merah tua, yang perempuan merah muda. Nah kita lihat lagi, akhun syakik keturunannya itu masih masuk ahli waris. Begitu juga akhunil ab. Tapi kalau udah akhunil keturunannya nggak masuk. Begitu juga saudara perempuan, ukhtun syakiko, ukhtun lil ab, ukhtun lil tiga-tiganya. Tetap keturunannya bukan ahli waris. Tapi keturunannya adalah zawil arham. Zawil arham itu bisa dapat warisan. Manakala saudara al-warasah nggak ada. Nah, manakala al-warasah tidak ada, nggak ada sama sekali ahli waris. Zawil arham menggantikan ahli waris. Nah, bagaimana konteks menggantikannya? Nanti kita ada pelajaran khusus tentang zawil arham. Jadi jangan langsung mengatakan, oh zawil arham ini nggak dapat. Belum tentu. Zawil arham itu lebih kuat daripada baitul mal. Jadi kalau dia nggak punya ahli waris, zawil arham dulu yang diutamakan. Kecuali kalau dia sebatang kara, ahli waris nggak ada, zawil arham nggak ada, saudara sama sekali. Baru baitul mal yang berperan. Nah, kemudian kita lihat
di samping diagonal ke atas, di samping ab. Di situ ada amun syakik dan amun ab. Nah, artinya apa di sini? Samping bapak yang dapat itu cuman paman yang lelaki, saudara yang lelaki, saudara perempuan nggak ada. Ammatun syakika, ammatun lil ab, bukan ahli waris melainkan zawil arham. Nah, amun syakik dan amun lil ab keturunannya yang laki-laki wa insafal sampai ke bawah itu semua ahli waris mayit. Baik, di samping mayit di situ ada zauj dan zaujah. Nah, jadi kalau mayitnya perempuan, ya dia mungkin punya zauj. Kalau mayitnya laki-laki, mungkin dia punya zaujah. Nah, inilah yang disebutkan di tulisan di sini. Ini seluruh ahli waris saudara. Nah, kemudian paling atas sebelah kiri ada mu'tik dan mu'tiqah. Mu'tik laki-laki, mu'tiqah perempuan. Nah, inilah pembagian ahli waris dari segi rijal dan nisa. Baik. Sekarang kita masuk, ini sebetulnya nih sajarahnya sajarah pengembangan dari bab 25. Nah, bab 25 kita uraikan, kita bikin sajarahnya ya kawan. Kalau tadi kan kita cuman lisan aja kita sampaikan. Sekarang dalam bentuk sajarah, dalam bentuk diagram. Nah, mari kita lihat yang halaman 27. Al-waratha min haitsu kaifiyatil irth. Ini ahli waris yang tadi, saudara, yang sudah kita tahu itu silsilahnya. Sekarang dibagi dari segi cara mewarisi. Nah, mari kita lihat mayit. Kita lihat dulu yang di bawah. Saudara, ibnun dan ibnul ibni itu merah muda. Artinya mereka menjadi waris dengan taksib saja. Yang merah muda hanya jadi asobah. Tidak dapat warisan dengan kadar. Nah, mari kita lihat yang merah muda. Mana saja itu? Ibnun dan ibnul ibn. Kemudian yang sebelah kiri akhun syakik dan putranya. Akhunil ab dan putranya. Nah, itu hanya dengan asobah saja. Taksib. Nah, kemudian sebelah kanan kita lihat ada amun syakik dan putranya. Dan amunil ab juga dengan putranya. Inilah yang merah muda kita berikan warna. Yang menjadi ahli waris hanya mewarisi dengan jalan taksib saja, termasuk mu'tik dan mu'tiqah. Nah, jadi udah ditandain tuh, kita lihat, oh, nah ini yang disebut asobah ya, ini nih mereka nih asobah. Ini yang disebut asobah bin nafas ya kuat. Ini semua yang merah muda nih asobah bin nafas. Mereka menjadi asobah dengan dirinya sendiri. Baik, nah sekarang kita lihat yang warna kuning. Nah itu dengan jalan farad fakat. Nah, hanya kadar, dia nggak bisa jadi asobah. Nah, yang nggak bisa jadi asobah, mari kita lihat di sini. Nah, pertama kita lihat sebelah kanan itu mayit warna kuning zauj atau zaujah. Nah, zauj itu bagiannya hanya kemungkinan dua. Zauj bisa dapat saudara dari bagian warisan istrinya setengah atau seperempat. Sementara zaujah dapat seperempat atau seperdelapan. Kapan zauj itu mendapat setengah? Kalau istri tidak punya keturunan. Nah, baik keturunan si istri kawin sama dia atau mungkin kawin dengan suami sebelumnya. Nah, kalau si istri tidak punya keturunan, maka suami dapat setengah harta istri. Tapi kalau istri punya keturunan, saudara, mau anak laki kek, mau anak perempuan atau mau cucu kek dia punya keturunan saudara. Tapi faraknya mesti farak waris. Farak waris itu farak yang bisa mewarisi. Seperti ibnun, ibnul ibn, bintun, bintul ibn. Nah, itu farak waris namanya. Satu aja ada. Maka suami hanya dapat seperempat. Lalu zaujah. Zaujah bisa dapat juga kemungkinan dua. Bisa dapat seperempat atau bisa dapat seperdelapan. Kapan dia dapat seperempat ya kawan? Kalau suami punya keturunan. Keturunan yang mewarisi. Nah, bukan keturunan yang tidak mewarisi, keturunan yang mewarisi disebut al-fara al-warith. Nah, kalau dia punya keturunan yang mewarisi si suami tadi, saudara, maka istri mendapat seperdelapan. Tapi kalau tidak ada keturunan yang mewarisi, istri dapat seperempat. Nah, istri dapat seperdelapan seperempat ini, saudara nggak peduli mau istrinya 1, 2, 3, 4, dia berserikat dalam bagian itu.
Nah, jadi bukan kalau ada 2 istri, yang ini seperempat, yang ini seperempat. Enggak. Yang ini seperdelapan, yang ini seperdelapan. Enggak. Kalau dia sendiri, suaminya ada keturunan, ya dia seperdelapan sendirian. Kalau istrinya 2, ya seperdelapan bagi 2, bagi sama. Kalau istrinya 3, ya seperdelapan bagi 3. Istrinya 4, seperdelapan bagi 4. Ya, kawan. Jadi dia berserikat di dalam bagian yang tadi. Nah, itu yang enggak boleh kita lupa ya, kawan. Baik. Nah, sekarang kita lihat lagi yang kuning yang lainnya, paling ujung kiri. Ukhtun lil dan akhun lil itu hanya bisa dengan farad saja. Ukhtun lil dengan akh lil ini bisa dapat 1/6 atau 1/3, saudara. Nah, ya, kapan? Satu contoh aja saya berikan. Kalau si mayit nggak punya keturunan. Kalau si mayit nggak punya keturunan, saudara seibu itu, saudara nggak punya keturunannya sama sekali, nggak punya bintun maupun ibnul ibn, nggak punya waris, saudara. Nah, maka saat itu saudara seibu dapat 1/6 kalau sendiri. Kalau dia sendiri 1/6. Kalau dia rame-rame 1/3. Nah, ini salah satu syaratnya tidak ada keturunan. Masih ada syarat lain. Saya tidak akan kupas di sini karena ada beberapa syarat lagi. Nanti akan kita pelajari di babnya ya, ikhwan. Jadi saudara mau perempuan ke, mau lelaki ke, kalau dia seibu, saudara dia dapat seperti tadi. Nah, kalau dia sendiri 1/6, kalau dia rame-rame 1/3. Dan dia nggak bisa dihalangi oleh saudara akun sakik, nggak bisa dihalangi oleh akun lil'ab, saudara. Nah, ini menarik. Jadi ada saudara perempuan seibu, si mayit nggak punya keturunan, saudara, nggak punya saudara berbilang. Nah, terus dia punya saudara satu akun sakik, nggak bisa menghalangi ukhtun sakikah ya, ikhwan. Nah, jadi di sini artinya apa? Ternyata nggak selamanya lelaki itu bisa menghalangi perempuan dalam warisan ya, kawan. Ada aturannya yang harus ditaati. Nah, kemudian di sebelah atas ibu, ummun dan jaddatun ya, kawan. Nah, ini juga bagiannya saudara hanya dengan farad saja. Nah, nggak bisa mereka dapat dengan taksib, nggak bisa. Tapi ada ahli waris. Satu saat dia bisa jadi asobah, saat lain dia bisa jadi farad, bahkan kadang-kadang sekaligus. Asobah juga, farad juga ya, kawan. Nah, ini diantaranya kita lihat. Bintun, saudara, dan bintul ibn. Bintun kalau dia sendiri, dia dapat setengah. Kalau dia dengan saudara perempuannya, 2 atau 3 orang, banat, saudara dia dapat 2/3. Tapi begitu ada saudara laki-lakinya, ada ibnun saudara, maka bintun menjadi asobah bil ghair. Nah, jadi dia bisa jadi asobah, dia bisa juga dengan jalan kadar saja. Begitu juga bintul ibn. Begitu juga bintul ibn. Nah, kemudian ada ukhtun syakikah dan ukhtun lil'ab. Ukhtun syakikah, saudara dia bisa dapat setengah kalau sendirian, dia bisa dapat 2/3 kalau rame-rame saudara. Bahkan dia bisa menjadi asobah ma'al ghair. Nah, itu sudah kita pelajari kemarin soal asobah ma'al ghair. Bahkan kalau dia menjadi asobah, dia bisa menghalangi beberapa ahli waris. Tapi kalau nggak jadi asobah, dia nggak bisa menghalangi ahli waris. Begitu dia jadi asobah, dia bisa menghalangi sejumlah ahli waris yang akan kita pelajari secara rinci nanti. Nah, kemudian kita lihat lagi masih yang hijau ada ukhtun lil'ab, ukhtun syakikah, ukhtun lil'ab. Sebelah atas ada ab dan jad. Saudara, ada abun dan jaddun. Nah, abun ini menarik. Kadang-kadang ab itu jadi asobah. Kadang-kadang dia hanya dapat 1/6. Kadang-kadang asobah juga 1/6 juga. Jadi ada kasus, bapak ngambil dulu bagiannya 1/6. Yang lain dibagi-bagi sama ahli waris lain. Ternyata masih ada sisa, bapak lagi yang ngambil sebagai asobah. Nah, jadi bagiannya 1/6 juga, asobah juga. Itu ada nanti kasusnya seperti itu ya, ikhwan. Nah, baik, sampai di sini saudara yang 27, kita masuk 28. Ini cuma silsilah aja, supaya antum bisa baca silsilahnya nanti. Baik, nah ini yang kita ceritakan tadi, ini dari segi jihadnya. Ada bunuah, ada ubuwah, ada ukhuwah, dan ada umumah. Kita bisa lihat di situ, itu yang diberikan warna biru dengan tulisan putih itu bunuwah.
Nah sebelahnya saudara kita hanya berikan garis biru saja. Artinya mereka juga bunua, cuma mereka bukan asobah. Nih kita lagi cerita nih ketentuan asobah mutlak. Karena bintun dengan bintul ibin kan kadang-kadang jadi asobah, kadang-kadang jadi ashabul farad. Tapi kalau yang biru total, saudara, itu asobah dari jihah bunuwah. Kemudian kalau yang biru hijau total, nah itu asobah dari segi ukhuwah, saudara. Mereka semua juga asobah, aksakik, ahlil ab, dan putra-putranya. Kemudian kita ambil di situ ada warna merah ungu. Nah warna ungu itu ab dan jad, saudara, ab dan jad. Nah warna ungu di sini ini dari segi jihatul ubuwah. Jihatul ubuwah. Dan di sampingnya kita berikan kerangka saja ungu karena itu sebetulnya jihanya ubuwah juga, hanya saja bukan asobah. Begitu juga tadi yang hijau, uhtun syakiko, uhtun lil ab, itu kita berikan garis pinggir saja yang hijau. Menunjukkan mereka sebetulnya jihatul ukhuwah, hanya saja mereka bukan asobah, ya kawan. Baik, walaupun suatu ketika uhtun syakiko itu juga bisa menjadi asobah umumah, itu yang warna jingga atau coklat itu. Nah, amun lil ab, amun syakik, dan kedua putranya. Ini hanya gambaran diagram dengan melihat warna kita tahu. Oh mana bunua, mana ukhuwah. Saudara, hanya untuk memudahkan pengenalan. Baik, sekarang yang terakhir. Halaman 29. Ini dari segi asobahnya. Mana yang bin nafas, mana yang bil ghair, mana yang ma'al ghair, mana yang bil wala. Warna biru itu bin nafas. Nah kita lihat itu yang warna biru. Abun, jadun, amlil ab, am syakik, ibnul am, syakik dan ibnul am lil ab. Nah lihat lagi di situ semua yang biru. Yang di bawah ada ibnun, ibnul ibn. Kemudian di samping ada akh syakik dan putranya, akh lil ab dan putranya. Itu semua asobah bin nafas. Kemudian kalau yang kuning itu asobah bil ghair. Bintun asobah bil ghair. Bintul ibn asobah bil ghair. Ukhtun syakika bisa jadi asobah bil ghair. Ukhtun lil ab bisa jadi asobah bil ghair. Manakala dengan saudara mereka. Ukhtun syakika jadi asobah bil ghair kalau dengan akhun syakik. Ukhtun lil ab jadi asobah bil ghair kalau dengan akhun lil ab. Tapi ukhtun syakika juga kita berikan hurufnya warna merah. Karena suatu ketika mereka bisa juga menjadi asobah ma'al ghair. Ketika mereka berdampingan dengan bintun atau banat atau bintul ibn dan banatul ibn. Ya kawan. Sementara yang merah tua itu merupakan jihah al-wala, ya kawan. Yaitu mu'tik dan mu'tiqah. Nah inilah yang tidak diberikan warna, kita lihat. Nah itu semua bukan asobah. Nah, tidak ada yang jadi asobah, ya kawan. Nah inilah uraian. Jadi dari halaman 26, 27, 28, 29 itu merupakan diagram untuk pelajaran bab 25. Sekian dulu pelajaran kita dan hitung-hitungan atau kadar yang akan diberikan kepada masing-masing ahli waris jangan ditanyakan dulu karena sebentar lagi kita akan masuk satu persatu pasal bagaimana bagian masing-masing ahli waris. Setelah kita masuk masing-masing bagian ahli waris, saudara, nah, baru kita akan masuk ke bagaimana cara menghitung. Nah, bagaimana cara menghitung. Insya Allah. Karena bab 30 kita sudah masuk maratibil warasah. 31-nya sampai 33 itu soal hajib dan mahjub. Bahkan sampai 34. Nah, begitu masuk pasal 35. Kita mulai mengenal bagian masing-masing ahli waris. Nah tolong ini jangan ditanya dulu. Walaupun tadi dalam penjelasan saya ada contoh-contoh saya berikan soal bagian 1/4, 1/8, 1/6. Tolong itu jangan ditanya dulu. Karena di bab 35 kita akan mulai masuk ke bagian masing-masing ahli waris. Insya Allah. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Terima kasih Habib, mungkin agak melenceng sedikit. Tadi penentuan jenis kelamin untuk masalah waris ada beberapa tahapan. Yang menjadi pertanyaan,
bagaimana kalau ini orang wafat? Penyelenggaranya itu dari mulai memandikan, mengkafankan, menyolatkan, itu gimana Habib? Ya, itu aja Habib, makasih. Baik, terima kasih. Jazakumullahu khairal jasa. Sebagaimana saya katakan tadi, di beberapa negara Islam, penentuan itu bagi yang wafat prosesnya tetap seperti tadi. Prosesnya silakan dokter memutuskan, ulama memfatwakan, pengadilan memutuskan. Jadi ada pertimbangan medis, pertimbangan dalil agama, dan ada putusan pengadilan. Jadi kalau putusan pengadilan mengatakan dia itu lelaki atau dia itu perempuan, maka itu yang kita pakai. Makanya sebetulnya negara-negara Islam, termasuk Indonesia, negara yang mayoritas Islam, itu mesti punya regulasi soal itu. Harus ada aturannya dong, nggak boleh dibiarkan. Nah, setidak-tidaknya kalau pemerintah tidak intervensi dalam urusan itu, ya Majelis Ulama yang kita dorong. Karena kan Majelis Ulama Indonesia kan juga punya, ada kepala-kepala bidang yang berhubungan dengan medis, ada kepala bidang yang berhubungan dengan hukum. Nah, kita pikir kalau untuk Indonesia sebetulnya Majelis Ulama bisa berperan. Jadi Majelis Ulama nanti yang bertanya kepada medisnya, ini bagaimana hukumnya, Majelis Ulama yang mengeluarkan fatwanya, tinggal bawa ke pengadilan negeri untuk ambil putusan. Nah, itu sebetulnya bisa singkat. Jangan dianggap seperti sidangnya orang bercerai sampai berbulan-bulan. Nah, ini kan sidang, urusannya kan orang mau dikubur kan. Nah, jadi itu Majelis Ulama bisa mengambil peran itu. Kalau memang negara belum punya aturan, regulasinya. Saya pikir Majelis Ulama perlu kita dorong untuk secara representatif lah untuk mewakili umat dalam soal yang seperti itu. Nah, saya sendiri belum tahu apa di Indonesia ada aturan yang sedetail itu, wallahu a'lam. Selama ini yang saya tahu belum ada. Biasanya memutuskan ya masyarakat setempat. Ada kiai dia, ada keluarganya, enggak ada selama ini laki. Biasanya pendapat keluarga yang menemani dia, yang tahu dia di rumah. Nah, itu kan juga perlu. Jadi supaya tidak ada lagi yang disembunyikan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi ya, kawan? Yang di belakang silakan. Coba maju sedikit karena ada wireless. Tunggu di situ aja biar di open. Ya, silakan. Izin bertanya Habib, untuk anak laki yang meninggalkan rumah lalu tidak ada kabar, itu warisan itu dibagikan saja atau menunggu orang itu kembali, sedangkan itu udah perginya itu lama gitu. Dari kematian ayahnya dia nggak datang, terus sekarang kematian ibunya, itu bagaimana? Apakah pembagian warisan ini dilangsungkan saja atau menunggu kepulangannya, sedangkan sampai saat ini nggak ada kabar? Baik, bagus, jazakallah khair. Jadi itu namanya warisan daripada al-mafqud. Al-mafqud itu orang hilang. Itu nanti di bab kita ada bab hamil, ada bab mafqud, ada bab hunsa al-muskil. Nah, hunsa al-muskil kita tahu tadi kemuskilannya bagaimana kalau belum ditetepin, bagaimana kalau dia masih kecil, masa nunggu tahunan. Nah, ternyata ada cara membaginya. Nah, begitu juga warisan hamil. Nah, sekarang begitu seseorang meninggal dunia, istrinya lagi hamil, ini bagaimana mau dibagi? Ini yang lahir bisa anak laki, bisa anak perempuan, bisa kembar, bisa bukan satu, kan lain-lain. Kalau dia anak laki dia jadi asoba, kalau dia yang lahir satu anak perempuan, dia ukurannya dia bisa dapat setengah. Kalau yang lahir kembar dua-duanya perempuan, dia bisa dapat 2/3. Kalau yang lahir laki dan perempuan, maka yang satu asoba bin nafas, yang satu asoba bil khair. Ada 3 kemungkinan. Dan bisa juga begitu lahir udah mati dalam perut. Nah, itu kan ada hitungannya juga. Kalau udah mati dalam perut kan dia nggak dihitung sebagai ahli waris lagi. Nah, itu juga ada cara menghitungnya. Nanti kita akan sampai ke sana. Begitu juga mafqud. Jadi kalau ada orang hilang, saudara, warisan itu bisa langsung dibagi. Ada caranya. Jadi ada harta yang bisa dibagi segera kepada ahli waris yang lain. Tapi ada sejumlah harta yang disimpan sampai jelas status yang hilang. Nah, jadi kalau umpamanya ternyata dia pulang nanti, maka yang disimpan itu bisa dibagi bagian dia. Tapi kalau ternyata dia tidak pulang-pulang atau kita dapat kabar dia sudah meninggal dunia,
yang disimpan tadi dibagi lagi ke ahli waris yang lain. Itu dulu cara menghitungnya. Jadi ada cara menghitung khusus dalam ilmu waris. Jadi ada mas'alatul khuntha al-muskil, ada mas'alatul hamal, dan ada mas'alatul mafkud. Hanya sebagai tambahan, untuk menentukan dia itu hidup atau mati tetap harus lewat pengadilan. Kecuali kalau ada kesaksian. Oh dia katakan dia berangkat ke negeri orang, nggak ada kabar, tahu-tahu dari negeri itu pulang ngasih kabar temennya. Oh dia udah meninggal, saya lihat kuburnya apa segala macam. Nah itu silakan. Jadi penentuan seseorang itu mati bisa dengan syahadatul uyun, memang orang menyaksikan, bisa kesaksian 2 orang adil yang menyatakan dia sudah meninggal dunia. Nah kalau nggak ada yang tahu bagaimana? Maka pengadilan yang memutuskan. Jadi keluarga lapor ke pengadilan, keluarga kami hilang. Nah biasanya ketentuannya bahwa pengadilan harus mengumumkan dulu. Nah, jadi keluarga dengan pengadilan mengumumkan. Kalau di Indonesia itu ada aturannya. Mengumumkan di media-media nasional yang banyak dibaca oleh masyarakat. Itu wajib. Kadang-kadang ada ketentuannya apa 2 media, apa 3 media, apa 4 media. Dan ditentukan waktunya. Selama 3 bulan atau 6 bulan atau selama 1 tahun. Biasanya begitu. Jadi diumumkan dulu, dicari dulu. Kalau hilangnya di mana? Hilangnya di Arab Saudi umpamanya. Nah, maka di situ pengadilan yang akan mengarahkan daripada keluarga itu untuk minta Kementerian Luar Negeri lewat Kedutaan Besar Indonesia yang ada di negeri tersebut untuk cari, untuk umumkan di negeri tersebut. Orang tersebut ada atau tidak. Nah, jadi nggak main diambil lagi bagiannya. Nah, kalau proses-proses tadi sudah berjalan, nah, itu tergantung hakim kebijakannya. Hakim bilang kita tunggu 6 bulan. Atau kita tunggu 1 tahun. Nah kalau ternyata setelah ditentukan memang tidak ada kabar juga, hakim berhak memutuskan. Putuskan, katakan dia sudah meninggal dunia. Sehingga harta yang tadi disimpan buat dia dibagi-bagi kepada ahli waris. Pembagiannya sah. Tahu-tahu 2 tahun kemudian dia pulang. Nah ini bagaimana saudara? Apa dibalikin? Ya kalau dalam konteks ilmu waris, pembagian udah selesai. Karena prosedur hukumnya dijalanin. Nah, jadi nggak perlu diganti. Kecuali kalau dia bagi-bagi tanpa putusan pengadilan. Nah, jadi udah 2 tahun nih hilang nih. Atau 10 tahun udah kita bagi aja. Dia udah mati kali. Nah, nggak ada tuh lapor ke pengadilan, ikut proses seperti tadi. Nah, tahu-tahu habis dibagi dia pulang. Wajib diganti, dikembalikan. Jadi ahli waris tadi yang ambil bagian dia, kembalikan kepada yang bersangkutan. Wajib. Tapi kalau ada putusan pengadilan, enggak. Putusan pengadilan itu mengikat, sudah selesai ada putusan pengadilan ya kawan. Walaupun selanjutnya dia pulang. Nah kalau dia pulang kerahiman aja mungkin kali ya. Saudara-saudaranya bagi-bagi kesian kalau dia nggak punya duit. Tapi kalau dari segi hukum selesai. Nah itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup sekian. Selanjutnya ada Habib Hanif. Ya. Selanjutnya biar Habib Hanif melanjutkan. Kita masih ada banyak waktu. Dari saya cukup sekian. Jazakallahu khair. Dan saya minta maaf, saya nggak duduk di sini lagi. Saya mau masuk, mau minum obat, mau istirahat. Doakan biar sehat walafiat, agar bisa kembali safari dakwah. Insya Allah. Nah selanjutnya kita bacakan suratul Fatihah dulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, kesedihan buat kita semua, duka buat kita semua. Saudara, kalau pimpinan Hamas, yaitu Asy-Syahidul Qaid Al-Mujahid Asy-Syaikh Ismail Haniyah terbunuh di Teheran, Iran. Setelah beliau hadir dalam pelantikan presiden Iran yang baru, saudara, kemudian keluar, saya belum jelas. Di luar katanya dibunuh dengan rudal atau dengan bom, tapi yang jelas beliau terbunuh. Ini biasanya agen-agen begini, agen Mossad yang bekerja sama dengan agen CIA, saudara. Pembunuhan seperti ini sering dilakukan oleh Mossad, agen rahasia Israel di berbagai negara terhadap para mujahid dan pejuang. Beberapa tahun yang lalu seorang pakar teknologi Hamas, saudara, itu dibunuh di Malaysia. Di jalanan, begitulah di apartemennya mau ke masjid, ditembak di jalanan dibunuh. Nah kali ini Ismail Haniyah, cuman saya belum jelas apa ditembak, apa dibom, apa di rudal. Sebagian berita mengatakan di rudal yang dengan kendali ya kawan. Karena begini, karena banyak beberapa pimpinan Hamas di Gaza dulu itu dibom dengan peluru kendali.
Bagaimana peluru kendali itu bisa kena? Peluru kendali itu kan harus ada panduan sinyalnya. Nah, jadi dulu pada saat Kiai Sobri Lubis dan Haji Munarman, saudara pernah ke Gaza, memang resmi diutus oleh DPP FPI, saudara ketika itu kita banyak masukan dari tokoh-tokoh Hamas, pejuang-pejuang Hamas, di mana pejuang-pejuang Hamas itu dilarang untuk bawa handphone, saudara. Karena handphone itu bisa memandu peluru kendali. Saudara, roket dari pesawat pun itu bisa perkis kena ke orang yang bawa handphone tersebut. Jadi dari sinyal yang diberikan, mereka bisa hantam mujahid yang manapun. Maka itu ketika itu, saudara, nggak boleh ada pimpinan Hamas yang bawa handphone. Jadi kalau dia memakai handphone, itu gonta-ganti ya Pak. Hari ini pakai handphone, terus selesai, buang, jauhkan itu handphone, dan seterusnya. Nah, tapi kadang-kadang ada juga, saudara, ya namanya orang lupa, lalai, handphone dibawa, saudara. Nah, akhirnya dia mendapat serangan, rudal langsung mengarah ke tubuhnya. Atau rudal langsung mengarah ke tempat di mana dia tinggal. Saudara, di mana dia bersembunyi. Atau rudal langsung menuju ke arah mobilnya yang sedang berjalan. Karena ada sinyal yang diberikan oleh handphone yang dimilikinya. Nah, yang jadi persoalan, banyak orang-orang Hamas ini, saudara, ada penyusup yang masuk. Penyusup-penyusup ini yang tahu, ini nomor si fulan, ini nomor si fulan, ini nomor si fulan. Ini yang melaporkan ke agen Mossad ya kawan. Jadi agen Mossad itu akan membayar mahal kalau dapat nomor telepon. Begitu dia dapat itu nomor, saudara, oh langsung dilacak. Orang itu ada di mana? Oh lagi di toko, oh lagi di gedung, langsung dirudal ya kawan. Nah termasuk dulu pimpinan Chechen, saudara, jangan lupa Chechen itu Chechnya, waktu berjuang dulu melawan Rusia, saudara, itu matinya karena HT. Jadi dia main HT, dia tidak main handphone. Tapi saat itu dia lagi komando pakai HT, ketahuan letaknya, langsung dirudal. Roket yang kena, nggak tanggung-tanggung. Bukan bom yang kena ya kawan, bukan sekedar bom begitu aja. Nah jadi ini memang perlawanan yang luar biasa, kita berduka, kita sangat sedih. Ismail Haniyah luar biasa. Ismail Haniyah beberapa bulan yang lalu 60 keluarganya dibom dan meninggal dunia ya kawan. 5 putranya mati dan 3 cucunya mati ya kawan. Atau sebaliknya, atau 3 putra 5 cucu. Yang mana tuh? Tadi ada datanya. Jadi cucunya ikut mati, kemudian dia punya anaknya juga ikut tewas. Tapi Ismail Haniyah tegar ya kawan. Tegar luar biasa. Nah jadi ini yang perlu kita ketahui. Ismail Haniyah ini dulu beliau pimpinan tertinggi Hamas di lapangan. Beliau mujahid. Sejak mudanya beliau mujahid. Nah kemudian begitu usianya sudah lanjut, beliau jadi bidang diplomasi dengan luar negeri ya kawan. Makanya beliau ke Iran, Khalid Mis'el ada di wakilnya ada di Qatar ya kawan. Nah, dan memang sangat berbahaya sekali. Bukan tidak. Dan kita beberapa bulan yang lalu mengirim pengurus FPI ke Qatar bertemu dengan Khalid Mis'el, saudara. Dan itu bukan tanpa resiko. Kalau Khalid Mis'el itu diincar, gedungnya dibom, ya orang FPI yang di dalam ikut mati. Nah, jadi kita waktu itu ada kirim Aziz Yanwar, advokat kita Habib Ali bin Alwi Al-Attas. Ada Habib Ali di sini hadir? Enggak hadir. Kemudian ada lagi Habib Alwi bin Smith, saya punya menantu, mana Habib Alwi? Enggak hadir juga, saudara. Jadi ke Qatar ketemu dengan bukan Ismail Haniyah, ketemu dengan Khalid Mis'el, termasuk orang yang diincar. Nah, jadi kalau kan berbahaya juga, duduk dengan mereka, tahu-tahu nanti ada handphone yang mereka gunakan, kemudian menjadi target, dan itu perjalanan memang bukan perjalanan biasa. Tapi apa boleh buat? Ya pengurus FPI harus siap nanggung itu. Sebelum berangkat kita udah ingatkan, ingat ya, antum berangkat ini ke satu kantor yang diawasi oleh CIA, diawasi oleh Mossad. Dan ingat kalau antum ada di dalamnya, apa saja bisa terjadi setiap saat. Kalau dirudal, kalau dibom, antum akan kena. Kita sudah ingatkan pengurus FPI yang ke sana. Bukan kita nggak ingatkan dulu supaya dia siap, tawakal Allah, saudara. Nah kemudian kita ingatkan juga kepada mereka, ingat juga kalau foto sama mereka, foto itu besok sampai CIA. CIA akan ngelihat nih siapa nih yang dekat dengan Khalid Mis'el, yang dekat dengan Ismail Haniyah. Tapi kita nggak boleh takut ya kawan. Mereka berani mati menghadapi bom, mereka perang habis-habisan. Kita ketemu aja takut. Kita duduk aja komunikasi takut.
Nah ini sangat menyedihkan kalau seperti itu. Dan ada satu cerita menarik. Bahwa Ismail Haniyah, saudara, waktu beliau menjadi pimpinan di Hamas, ya kawan. Hamas itu kan semua pakai penutup kepala, ya kawan. Yang kelihatan seman mata. Jadi satu sama lainnya nggak saling kenal. Itu aturan. Satu sama lainnya supaya nggak saling kenal. Ini kalau pasukan khusus begitu ya kawan. Satu sama lain nggak kenal. Pokoknya mereka semua berjuang. Termasuk Ismail Haniyah. Suatu ketika, saudara, begitu ada tugas penting, tugas khusus, resikonya nyawa. Kelompok ini ingin saling berkenalan. Nah, jadi saling berkenalan, ya satu-satu buka. Nah, dia punya penutup kepala luka. Oh, ternyata ente temenan di madrasah sana. Oh, ternyata ente tetanggaan. Awalnya nggak kenal mereka, saudara. Nah, ada satu terakhir nggak mau buka, ya Pak. Dipaksa sama teman-temannya untuk buka. Begitu dibuka, ternyata Ismail Haniyah. Oh, itu semua teman. Oh, ini Ismail Haniyah kalau di militer ya pangkatnya udah jenderal ya, Pak. Nah, jadi kumpul dengan anak-anak muda ikut dalam pasukan tersebut, saudara. Nah, jadi memang Ismail Haniyah rahimahullah rahmatal abrar, saudara, beliau seorang pejuang semasa mudanya. Diincar, ditarget, dikejar, dan akhirnya kemarin dibunuh di Teheran, Iran, setelah beliau menghadiri, saudara, pelantikan presiden Iran yang baru. Karena memang Iran termasuk salah satu negara, saudara, yang mendukung perjuangan Palestina. Iran, Syria, Lebanon, saudara, itu negara-negara yang mendukung perjuangan Palestina, termasuk Yaman. Adapun negara-negara yang lain yang bermasalah, Yordan, Saudi, Mesir, lagi sibuk sama perutnya ya kawan. Sibuk udah dengan kursinya. Bikin malu bangsa Arab ya kawan. Tapi mudah-mudahan suuzon saya ini nggak betul. Mudah-mudahan di belakang tanpa kita ketahui Saudi, Mesir, Yordan ngirim bantuan ya kawan. Mudah-mudahan suuzon saya yang nggak benar ya kawan. Tapi kalau suuzon saya benar, sedih kita semua. Kenapa justru negara yang mengelilingi Palestina tidak melakukan gerakan apapun. Yaman yang jauh ngirim roket ya kawan. Nggak main-main Yaman. Nah dari sini akhirnya kadang-kadang saya merenung, oh mungkin ini hikmah. Hadis yang disebut Nabi 15 abad lalu. Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah berkahilah kami di negeri Sam dan negeri Yaman. Nabi nggak sebut negeri yang lain. Nabi nggak sebut Irak, Nabi nggak sebut Mesir wala Libya, saudara. Yang Nabi sebut Sam dan Yaman. Apa rahasianya? Sekarang kelihatan. Ternyata begitu negeri Syam lagi digempur oleh Israel, justru Yaman yang jauh yang peduli. Yaman yang habis-habisan kirim roket. Sampai Yaman diserbu. Diserbu dengan pesawat-pesawat jet tempur Israel yang gabung dengan Amerika dan Inggris, menggempur beberapa kota di Yaman. Termasuk pelabuhan besar itu di Hudaidah. Dibom habis, saudara. Nah, jadi artinya, dan bangsa Yaman menarik. Begitu dia dibom, dia senang. Karena artinya apa? Bahwa dia di pihak yang benar. Dia di pihak untuk membela Palestina. Dia girang menjadi musuh Yaman, musuh Israel dan Amerika. Subhanallah. Nah ini kan artinya solidaritas yang luar biasa ya kawan. Nah, tapi alhamdulillah bangsa Indonesia juga solidaritasnya nggak main-main. Kalau Israel bersebelahan dengan kita, itu udah rame-rame saudara. Serbu Israel ini kan jaraknya jauh. Pemerintah nggak izinin. Negara-negara Arab yang di sekitarnya tutup perbatasan semua. Bagaimana kita mau sampai di sana? Sulit kita untuk mencapai sampai di sana ya kawan. Tapi walaupun begitu, alhamdulillah banyak ormas-ormas Islam yang menggalang aneka ragam bantuan untuk Palestina. Baik itu obat-obatannya, saudara, makanannya, pakaiannya, uangnya untuk para mujahidin, semua dikirim. Alhamdulillahirabbil alamin. Demo juga kita bisa lihat berjilid-jilid tiap kota terus demo untuk memberikan support kepada bangsa Palestina. Dan saya yakin, insya Allah, saudara, kali ini perang antara Palestina dengan Israel, Allah akan memberikan kemenangan kepada Palestina. Insya Allah dalam waktu dekat Palestina akan merdeka. Masjidil Aqsa juga merdeka ya kawan, kembali ke pangkuan umat Islam, dan insya Allah Yahudi, Zionis semua terusir dari bumi Palestina. Silakan mereka kembali ke kampung-kampung tempat negeri-negeri menampung mereka, saudara. Nah jadi mudah-mudahan doakan terus. Kalau lagi sholat terus baca doa kunut nazilahnya ya kawan, doakan terus. Insya Allah menang. Kenapa saya punya
keyakinan menang, saudara, karena perang kali ini berbeda dengan perang-perang sebelumnya. 80 tahun dijajah. Selama ini perangnya, saudara, tidak sporadis. Selama ini perangnya ada faksi-faksi. Nanti kalau kelompok ini lagi perang, yang lain nonton. Nanti kalau yang ini lagi perang, yang lain diam. Selama ini begitu. Nah, kalau Israel nanti serang tepi barat, yang di timur diam. Nanti timur, yang barat diam, saudara. Tapi kali ini semua faksi mujahidin bersatu. Baik dari yang jihadul Islamnya, baik yang dari Hamasnya atau dari Fatahnya, saudara. Semua, bahkan yang dari kalangan Syiahnya, Hizbullahnya, saudara, yang ada di perbatasan antara Palestina dengan Lebanon, semua turun dan semua bersatu. Dan mereka menjadikan Israel sebagai common enemy. Nah, dan kita tahu bahwa Nabi mengatakan alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Yakin kalau udah mereka bersatu, pertolongan Allah datang, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan. Yang kedua, yang kita yakin akan menang, saat ini dukungan dunia terhadap Palestina luar biasa. Bukan hanya dari negara Islam. Saudara, bahkan ada negara-negara kafir yang dukung Israel, masyarakatnya di bawah demo jutaan orang tetap dukung Palestina. Ini fenomena yang nggak terjadi dulu ya, Pak. Dulu 10-20 tahun yang lalu nggak ada. Dunia Barat menyalahkan Palestina, mereka sebut Hamas itu teroris. Tapi kali ini kita bisa lihat sampai di universitas-universitas terkenal, di Harvard University dan lain sebagainya. Pada saat ada wisuda mahasiswanya rame-rame pakai bendera Palestina ya, Pak. Ini luar biasa. Luar biasa. Ini perkembangan yang sangat bagus. Itu yang membuat saya jadi yakin ini bakal menang. Insya Allah. Dan yang ketiga, saudara, yang kita yakin menang lagi, saat ini persenjataan mujahidin Palestina juga nggak main-main. Dan taktik strategi penyerbuannya juga begitu hebat. Dia bisa hancurkan tank-tank Israel yang harganya miliaran. Harganya miliaran. Hanya dengan bom yang dibuat $500 yang harga miliaran berantakan ya, kawan. Dan mereka berani menyerang tank-tank tersebut dari jarak 0 meter. Nah, artinya dia deketin itu tank, dia taruh bomnya ya, kawan. Nah, itu luar biasa. Ini nggak pernah terjadi sebelumnya ya, kawan. Baru sekarang. Apalagi kalau kita lihat Tufanul Aqsa ya, kawan. Itu serangan Tufanul Aqsa dengan menggunakan para layang itu adanya cuma di film doang ya, kawan. Nggak ada selama ini perang itu pakai para layang, saudara, nyerbu ke negeri orang. Nggak pernah terjadi di atas dunia kecuali film Hollywood. Di film ada, tapi kali ini, saudara, bangsa Palestina menunjukkan kepada kita di alam nyata ini bukan film. Dan pasukan para layang itu begitu nyerbu, itu resikonya mati, resikonya nggak pulang. Artinya dia nyerbu, dia sudah siap mati. Luar biasa, dan target-targetnya luar biasa. Hampir semua markas-markas militer, markas-markas polisi, bahkan markas intelijen Israel, semua diserang. Ya, kawan. Jadi Tufanul Aqsa, Badai Al-Aqsa, ini serangan yang luar biasa dalam sejarah. Insya Allah, dengan melihat 3 indikasi tadi, ya kawan, yaitu di mana faksi mujahidin semuanya bersatu. Kemudian yang kedua, ini sudah menjadi perhatian internasional, bukan hanya negara Islamnya saja, bahkan orang-orang kafir pun banyak yang mendukung. Dan yang ketiga, kemampuan persenjataan mujahidin, saudara, baik dia bikin sendiri maupun dibantu dari negara-negara Islam yang lainnya. Begitu juga strategi perangnya. Luar biasa canggihnya. Dengan 3 ini saja, insya Allah, saudara, Allah akan berikan kemenangan kepada mereka. Nah, itu saja. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairal jaza. Yuk kita baca suratul Fatihah, saudara, yang kita peruntukkan, yaitu bagi para syuhada di Palestina, di Yaman maupun negeri-negeri Islam lainnya, khususnya ila ruhis syahidul qaid al-mujahid as-Sayyid Ismail Haniyah wa ahli baiti as-syuhada fi Filistin. Ala Allah subhanahu wa ta'ala an yataqabbal syahadatahum wa yaj'alahum minas syuhada al-mujahidin wa an yaj'alahum ma'as-siddiqin wan nabiyyin fil jannah. Wa Allah subhanahu wa ta'ala an yansura ikhwanahum fi Filistin alladzina yujahiduna listiqlal al-aqsa. Wa Allah subhanahu wa ta'ala an yaghfira lahum maghfiratan jami'a wa yarhamhum rahmatan wasi'ah wa yaj'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.